Selamat datang di Tasawuf Channel. Enam abad yang lalu, nuju hari Respati atau hari Kamis, Wuku Galingan, Mahapatih Gajah Mada di Balairung dengan memegang keris Luk Tiga Dapur Jangkung Mahakarya Empu Palandongan dengan pamor segoro muncar mengucapkan sumpah palapa. Lamun hus kalah ing Nuswantara, ingsun hamukti palopo. Lamun hus kalah ring gurun, ring Tanjung Puro, ring Haru, ring Pahang, Dompo, Bali, Sundro, Palembang, Temasek, samono ingsun hamukti palopo. 6 abad yang lalu, keris begitu diagungkan, mempunyai makna yang liris dan unik, di mana ketika mengucapkan sumpah menyatukan Nuswantara memegang sebuah mahakarya Empu Kalandongan, yaitu keris dengan dapur jangkung dan pamor segoro muncar. Tetapi pada saat ini sungguh sangat menggelikan dan memalukan kalau kita melihat di tayangan televisi, keris identik dengan kembang, kemudian atribut hitam-hitam seperti saya ini pakai belangkon, kemudian sudah siap-siap dengan boneka yang penuh dengan coblosan, baik itu jarum dan alat-alat sebagainya yang mengerikan. Lebih ironis dan menyedihkan sekali, itu nanti ada yang berpakai bukan putih-putih, pakai sorban, ya, pakai tasbih Allahu Akbar, ini yang pegang kering sih ngeredek. Pikirannya keris itu adalah identik dengan namanya kodam, jin, makhluk halus dan sebagainya. Di sini Empu Totok Brojodiningrat mengatakan keris tidak ada sangkut pautnya dengan jin, kodam dan masuk halus seperti apa yang diinformasikan di televisi. Keris Mahakarya yang luar biasa, seperti apa yang disampaikan oleh Cak Nun, bahwa itu bukan alas tusuk, bukan alas tikam, bukan alat untuk eksekusi, tapi mempunyai makna pesan-pesan yang dititipkan oleh empu zaman dulu kepada para pemegangnya dan para manusia. Ketika empu membabar, istilah membuat keris istilahnya membabar keris dengan segala macam tirakat, empu mengambil bahan baku dari pasir besi. Diambillah pasir besi yang sudah disiapkan oleh alam. Kalau dari sungai, ya yang di atas warnanya hitam. Kalau yang itu ada di tepi laut atau di pantai, diambilnya. Empu zaman dulu tidak pernah merusak alam, tidak pernah mengeksplorasi alam, tapi apa yang disediakan oleh alam, itulah yang dimanfaatkan. Itu satu. Jadi punya konsep memayu hayuning bawono, menjaga kelestarian, kecantikan dan indahnya dunia. Ini baru mengambil bahan baku, sudah menitipkan pesan. Tidak ada namanya merusak alam, hanya mengambil apa yang sudah sediakan alam. Kemudian setelah terkumpul, dibakar di dalam besalen atau tungku, diwasuh, artinya dicuci, dibersihkan, dipisahkan antara besi dan campuran-campurannya lainnya. Kalau diwasuh di sini bukan dengan air, tapi dengan api, ditempa. Dang dahana bakni nirawesara Sudharma, dang dahana bakni nirawesara Sudharma. Mudah-mudahan api yang berkobar ini membawa manfaat bagi pemegangnya. Sampai ribuan kali mantra yang diucapkan dengan hati yang tulus, dia menyatu energinya dengan bahan baku. Dan besi ini diambil dari 4 unsur: wesi purosani, wesi mangangkang, wesi mengambal,
wesi balitung, mewakili dari 4 unsur kejadian manusia: geni, bumi, banyu, angin. Kalau warna ya amarah, alwamah, supiah, mutmainah, abang, ireng, kuning, putih. Ini ditempa. Kalau sudah menjadi tempaan, ya, pertama kali ditempa itu apinya muncrat, peletiannya. Tapi lama-lama peletiannya, percikan ini menjadi sangat sedikit, bahkan tidak keluar percikannya, sudah bersih. Ini namanya wesi tapisaning gebagan, wesi besi yang sudah bersih. Lah ini pesan, ini sindiran seorang empu kepada manusia. Besi yang model seperti ini, ya, ini kalau dibakar tidak mudah terbakar, ya. Tapi kalau sudah kobong, sudah terbakar, dia tidak mudah padam, dia tidak mudah anyep, tidak mudah adem. Manusia ini hendaknya seperti manusia tapisaning gebagan, sudah bersih, tidak gampang diprovokasi, tidak gampang diurup-urup. Kalau tidak sesuatu hal yang memang dia harus marah, dia tidak marah. Ini pesannya. Jadi manusia harus manusia tapisaning gebagan. Kemudian setelah menjadi bahan, sebelum ujungnya ini diambil dulu besi untuk gonjo. Gonjo itu adalah mewakili daripada yoni. Nah, karena ini ujungnya, ya, kalau orang mengira bahwa ujungnya keris itu adalah pucuknya, itu sebenarnya tidak. Kalau dikatakan itu pucuknya, itu orang yang pertama kali diambil gonjonya. Kemudian mana ujungnya? Keris tidak mengenal bongkot dan pucuk. Siapa yang tidak mengenal awal dan akhiran? Kecuali Sang Khalik. Kemudian besi ini mengambil dari apa yang diambil dari bumi, melambangkan ibu bumi, ya. Kemudian salah satu bahannya adalah batu meteor atau pamor, dicampur, menyatunya antara Bopo Akoso, ibu bumi, yang di atas dengan yang di bawah. Batu meteor ini mengandung 13 unsur, yang ada besi, baja, titanium, nikel, dan lain sebagainya. Ini benda yang paling ditakuti oleh jin, makhluk halus. Bahkan eyang saya dulu kalau dongeng, ya, ketika jin itu tidak mencapai Lauh Mahfuz, mengintai suratan takdir manusia, dia tidak pernah mencapai ke sana karena dilempari lintang alien. Benda lintang aliennya adalah batu meteor ini. Bagaimana suatu benda yang sangat ditakuti oleh jin, ya, kok bisa jin bersemayam di situ? Sangat kontradiksi. 14 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, yang memberi jawaban tepat dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan itu manusia Jawa. Kita ditantang, ya maksyarul jinni wal insi, wahai kau seluruh jin dan manusia, ini stata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, jika engkau mampu menembus misteri 7 langit dan bumi, fanfudhu, maka tembuslah. La tanfuduna illa bisultan, tapi engkau tidak akan mampu menembus kecuali dengan knowledge atau kawruh atau kekuasaan. Ya, ini orang Jawa. 14 abad yang lalu di negara-negara sana tidak ada. Dengan sistem tempa, lapisan dilipat-lipat, keris itu walaupun tebalnya sekitar setengah senti, tapi itu dilipat-lipat. Kalau dihitung jumlahnya 4096 lipatan. Kalau saya bikin keris seperti itu. Luar biasa ilmu pengetahuan seperti ini. Masing-masing lipatan, masing-masing sab itu menyimpan energi. Padahal energi 1 tambah 1, ya, itu kuadrat. Ini dari teknologinya. Seperti itu. Belum rincian-rincian lainnya. Ya. Keris ada yang namanya besi, kemudian ada gonjonya, ditancapkan. Itu melambangkan adalah bersatunya antara Sang Khalik dengan makhluk, yang di atas dengan yang di bawah. Kemudian belum lu. Kenapa keris mengatakan tidak ada keris lurus? Kalau dikatakan keris lurus, nyatanya dia mesti ada condong lelehnya miring. Yang benar adalah keris leres. Leres melambangkan bahwa itu perjalanan hidup manusia itu harus leres. Kemudian lu,
selalu ganjil. Yang ganjil siapa? Kembali-kembali yang di atas. Kemudian keris baru bisa dikatakan keris ketika dia warongko manjing curiga. Baru bilahnya ini tidak bisa dikatakan keris. Baru wilah. Ketika masuk di dalam warongko manjing, barulah dinamakan keris atau duwung. Roro-roro ning ngatunggil. Dua tapi satu. Satu tapi dua. Pindo suruh lumah lan kurpe. Gini git tunggal rasane, ya. Lamun dinundlu beda. Seperti itu. Jadi sangat disayangkan kalau sementara ini ada anggapan bahwa keris itu identik dengan kodam. Karena ini luar biasa ini. Tayangan-tayangan ada keris yang bisa terbang, disedot dan sebagainya gitu. Ada yang pura-pura jadi babi, jadi celeng, masya Allah. Padahal ini ilmu metalurgi yang luar biasa. Salah satu bahan keris itu adalah titanium. Bahan hulu, ledak, roket dan sebagainya ya itu. Kenapa? Waktu zaman Jepang dulu mereka berlomba-lomba untuk memboyong keris banyak-banyak karena di dalamnya ada uranium dan bahan-bahan yang luar biasa lainnya. Seperti ini. Mungkin pembukanya seperti ini dulu ya. Mungkin nanti akan lebih berkembang ya. Kalau ada apa itu istilahnya pertanyaan monggo, sak gaduk-gaduk ngapa ngomong saya. Nanti sok glogok. Kalau saya lebih dulu kebetulan saya mengerti akan saya informasikan. Mengaten matur nuwun. Matur sembah nuwun Mpu Toto. Ini kita awal semester pertama, jadi kita belajar betul-betul. Anda tidak bisa meneruskan ke masa depan kalau Anda tidak lulus masa silam kan gitu. Nah beliau ini sedang memberi pembelajaran cetane iki gitu ya. Anda tadi melihat sapuan-sapuan sedikit, kilatan-kilatan cahaya bahwa ternyata keris itu bukan senjata tajam, tidak ada hubungannya sama konflik, tidak ada hubungannya sama kebencian dan pembunuhan. Nomor dua, dia ternyata adalah upaya manusia untuk menandai bahwa ada nilai-nilai yang paling esensial, substansial, mendasar pada manusia. Misalnya loro-loro ning atunggal, tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi seluruh unsur keris itu sebenarnya adalah ijtihad, pencarian-pencarian terhadap sejatining sangkan paraning menungso sapi turuti. Jadi itu poinnya sangat banyak. Nah, tentu saja malam ini tidak mungkin Anda membereskan dan saya juga membereskan, beliau juga menjelaskan keseluruhannya karena ilmu tentang keris itu luar biasa. Terkait satu sama lain, bahkan lipatan intern keris sendiri sampai 4096. Kui lagi keris itu. Belum sekarang keris sebagai simbolisme, keris sebagai sanepan, keris sebagai fungsi sosial, keris sebagai fungsi kenegaraan, keris sebagai fungsi rohani, keris sebagai fungsi yang bermacam-macam. Kalau kita memahami itu kembali, saya kira polisi-polisi kita di dalam menjalankan negara ini akan menjadi sangat berbeda dengan sekarang. Nah ini kita sambung semua, Nah Sabrang saya kira akan melihat dari perspektif yang berbeda, tapi akan ada di situ mana pacul, mana pedang, mana keris, sampai ke yakut, ya, mana mutiara, mana batu kerikil, mana kambing, kan gitu. Nah Sabrang silahkan karena dia memang pakar kambing gitu. Oke, ini mungkin sebenarnya ini berawal dari obrolan kita berdua sebagai seorang anak dan bapak yang mesra. Waktu itu saya kan ya sebagai anak yang baik kan main ke tempat bapak, ngobrol, njaluk kopi, seperti ono HP nganggur gitu lah. Sekalian ngobrol-ngobrol. Salah satunya adalah saya risihnya hati saya kepada kok kita ini terobsesi banget si manusia ini dengan yang namanya kesetaraan. Semua harus setara, semua harus sama, semua harus sama rata, sama rasa, setara. Manusia adalah setara. Nah, terus kemudian karena ahli sholawat yo njuk ngetoke ayat itu mau Quran wae ngomong ra ngono kok.
ngomongnya ada batu dan ada mutiara. Nah, saya gatal sampai pada konsep saja. Kita ngomong setara-setara, pada prakteknya juga nggak akan ada yang setara juga. Semua pasti dipandang berbeda. Ada yang bakat joget, ada yang bakat sholawat, ada yang bakat ilmuwan kambing. Itu nggak setara. Demokrasi, kalau paling contoh paling ekstrim yaitu tadi demokrasi, semua orang dianggap setara, suaranya satu, semua dianggap tahu tentang negara dan semua punya suara bobot yang sama untuk menentukan siapa pemimpinnya. Padahal memang tidak setara. Kenapa sih kita semuanya harus setara? Yang setara kan bukan halnya, yang setara kalau dicontoh di alam, yang setara adalah kesempatannya, bukan halnya. Wah ini saya sisi. Gini, kesetaraan itu kan tidak. Iya aku saya rada mumet iki aku. Kowe yo mesti perang ngopi meneh aku ngono ngopi. Gini, kalau kita di tempat pekerjaan semuanya juga tidak setara, ada atasan, ada bawahan, ada seterusnya. Kalau di tentara, saya pernah dengar satu letnan itu nilainya berapa prajurit, satu jenderal itu nilainya berapa berapa ribu tentara, gitu-gitu itu, saya nggak tahu detailnya, tapi saya dengar seperti itu. Jadi legitimate kalau misalnya untuk menyelamatkan jenderal mangkat ke pesawat limo itu legitimate, walaupun sama-sama satu nyawa. Itu karena memang berbeda di antara aset memang tidak setara. Memang kenapa sih kita harus semuanya setara? Menurut saya itu karena memang kita tidak punya kesadaran bahwa tidak setara itu tidak masalah. Dalam sebuah rumah, tidak semuanya setara. Ada yang berfungsi sebagai gendeng, ada yang berfungsi sebagai tiang, ada yang berfungsi sebagai tembok, ada yang berfungsi sebagai fondasi. Kalau semuanya setara, kabeh tembok, rana fondasi nggak ada atap. Nggak jadi rumah, nggak jadi bangunan, nggak jadi keutuhan. Kalau kita fobia sama yang namanya ketidaksetaraan. Padahal ketidaksetaraan adalah dibutuhkan untuk membuat sebuah bangunan yang utuh. Itu justru ketidaksetaraan itu justru dibutuhkan agar kita tahu bahwa kita punya peran masing-masing yang sama-sama penting. Kesetaraannya itu pada pentingnya sebuah peran, bukan pada apa dianya. Kan itu tipis itu. Itu pembahasan yang halus itu. Ini saya nyambung ke ini tadi. Kalau kue ngomong kesetaraan, misalnya gini, aku juga eling karo Twitterku terus ya. Twitterku loro hati bulan ketika Natal itu loh. Saya mengucapkan selamat Natal. Selamat Natal untuk yang merayakannya di Twitter. Njuk diseneni aku karo ngomong Twitter. Haram itu. Enggak boleh itu. Itu haram berarti Anda mengakui iman mereka. Aku tahu aduh ya. Rada-dawa karena anak Cak Nun aku nyontoh bapakku, tak jawab, "Ya wis aku mlebu neraka wae wis." Ya, nek menurutmu haram, enggak masalah kau ya aku mlebu neraka kowe pekan surgamu. Masih diserang lagi. Terus ya saya merayakan Maulid Nabi Isa. Ora entuk ta? Ku ya nabi kowe. Nek konsepnya seperti itu, masih enggak boleh lagi. Oke, piye to iki cara berpikirmu ki? Oke, gini. Kalau kamu pernah belajar Islam, saya tanya, yang datang ke rumah Juk. Sedikit protes gitulah walaupun tidak berani-berani karena kopinya saya kasih. Jadi ya ora kasar-kasar ngomongnya, tapi saya gini, kamu tahu sejarah hijrah? Iya, saya tahu hijrah. Kamu tahu siapa yang namanya Abdullah bin Urwakid? Siapa? Betul tuh, Abdullah bin Uraikid. Siapa kuwi? Ngerti siapa? Nah, saya juga baru tahu. Karena dakwaan haram itu tadi. Dia adalah orang yang memimpin perjalanan, yang menunjukkan jalan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kalau jalannya Mekah ke Madinah lurus gini, dia ditunjukkan jalan gini, Menaman. Nah itu orang Nasrani, bukan orang Islam. Biar. Terus saya tanya, oke, kalau kamu benci sama Nasrani, oke, terstruktur dikit dong pikirannya.
kamu nggak gimana? Kamu nggak senang karena agama lain. Oke. Kalau nggak senang sama agama lain, pilihannya ada banyak nih. Ada Islam, ada yang non Islam berarti ada Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Kalau kamu mau benci, mau nggak senang, parameternya gimana? Ini Islam sama Nasrani sama Yahudi masih samawi loh. Nah nggak senang yang jauh sekalian dulu, yang sama sekali berbeda. Apa Buddha dhisik, apa Hindu dhisik. Sing adoh banget. Wong kamu benci aja nggak pakai struktur ya. Benci itu pakai cara berpikir lah. Kamu dasarnya aja asal nyeneni gitu. Nah itu benar-benar apa? Memang kita tidak punya budaya untuk apa berpikir lebih dalam seperti itu. Nggak punya budaya berstruktur. Jadi di Wiki hanya terbiasa dengan snapshot. Kita hanya terbiasa dengan mendengar dan kemudian motokopi sampai burem. Nah kalau ayo nek fotokopian kelima kan burem, wis ora ngerti sebabe ngopo. Jare kae. Kae jare sapa? Jare kae. Kae jare sapa? Jare kae. Kok man jarene ustad. Endingnya gitu. Itu kalau fotokopi aja burem, itu kan tidak setara. Kita tidak pernah memikirkan bahwa kita memang tidak pernah setara dengan orang lain. Bakat kita berbeda, cara berpikir kita berbeda, ilmu kita berbeda, pengalaman kita berbeda, dan peran kita berbeda. Terimalah ketidaksetaraan sebagai keniscayaan. Jangan yang diributkan adalah kesetaraan atau ketidaksetaraannya. Wes pasti tidak setara itu. Yang seneng bapakku karo quoteku. Ya nanti apa tahu lali itu aku tekan ngendi mau. Yang diributkan jangan kesetaraannya tapi keseriusanmu dalam perannya tersebut. Nah nek bapakku ngomong tadi ya aku ngandani sih. Pas ngobrol itu gini, jangan pernah berdebat sama orang bodoh. Karena untuk dia paham debatnya, kamu harus menurunkan derajatmu seperti orang bodoh itu. Kalau kamu sudah turun sederajat dengan orang bodoh itu, kamu kalah pengalaman jadi orang bodoh. Jadi endingnya ya tetap kalah. Jadi mending meneng wae. Ini urusan apa sebenarnya ketidaksetaraan itu tadi. Nah, apa kebiasaan berpikir seperti itu mungkin saya mencari lebih jauh lagi, mungkin juga ada hubungannya dengan kebiasaan sekolah kita, kebiasaan pendidikan kita. Nah, ini mumpung ono cacah kuliah ini. Apa kita selalu berpikir mengumpulkan ilmu pengetahuan, mengumpulkan apa yang kita tidak tahu, tapi tidak pernah berpikir bahwa apa yang kita kumpulkan itu butuh konfigurasi, butuh informasi. Contohnya di jagat, semua apapun di dalam dunia ini hanya berasal dari 6 jenis quark, nek bahasane fisikane. Karena ilmuwan toh. Up, down, charm, macam-macam lah ada 6 itu, dan dia jadi elektron, jadi proton, jadi neutron, jadi macam-macam. Yang membuat mereka berbeda adalah konfigurasinya. Kita selalu belajar mengumpulkan informasi tanpa pernah memikirkan konfigurasi dari ilmu-ilmu tersebut. Jadi kita kaya wong sing sibuk mengumpulkan kayu tapi tidak pernah dibangun menjadi sebuah bangunan di rumah. Jadi kita tidak punya bangunan konstruksi cara berpikir di rumah. Apa di dalam pikiran kita. Ngertine menglumpukke. Jadi kalau ada orang butuh mengdikekke. Jadi mengfotokopian itu tadi. Makanya kita tidak bisa berpikir lebih jauh tentang struktur, tentang apa jenenge hal-hal yang lebih halus yang dari yang kita pelajarin. Mak iya ngene iki kita hanya mengumpulkan informasi atau membangun konstruksi cara berpikir, kan itu berbeda. Di sekolah kita jarang kita belajar konstruksi berpikir. Yang kita kerjakan adalah mengumpulkan informasi. Padahal kalau kita tahu cara mengkonstruksikan informasi-informasi tadi, belajar itu jadi sangat gampang karena kita sudah tahu strukturnya. Apa ya, tak kayak contoh misalnya cara berpikir begini nih. Aku tak nyambung ke itu tadi. Cak Nun tadi ngomong bahwa ilmu paling suci adalah matematika. Tadi ngomong ngono ya, nek salah. Iya. Ngerti ya matematika. Karena apa? Saya waktu itu mau seminar matematika waktu itu diundang di UGM, saya seminar matematika. Sebagai anak yang baik, saya konsultasi dengan Bapak. Jadi aku harap harap seminar matematika iki. Piye iki? Saya tahu beliau bukan lulusan matematika.
Tapi kan berangkat dengan mencari barokah. Ya ora, jane aku penasaran iki duwe apa iki mendapat apa iki matematika iki. Iki maksimal ping-pingan paling kok. Loh. Tapi informasi yang saya dapatkan ki ya rada ngeri. Kalimat pertamanya begini, loh, matematika ki satu-satunya ilmu yang diajar yang disebut sama Quran. Cacate, aku kok iso? Kok iso? Enggak ngomong biologi, enggak ngomong fisika, tapi ngomong matematika. Kok iso? Gusti Allah ngomong, nanti ketika akhir zaman, di akhirat kamu tuh dihisap. Hisap ki apa? Hitung-hitungan toh? Oh iya. Ora iki mung sak kalimat kuwi batal. Aku tapi jenenge ngerasa ahli matematika kuwi. Kurang ajar. Dadi aku saiki enak nek ngomong karo ustad-ustad. Kowe aja ngomong agama tok, belajar matematika kowe engko dihisap rasa diakali karo dihapusi karo malaikat ora ngerti lho yo. Makane aku kudu belajar matematika kowe. Aja mung ayat-ayat tok terus. Dipikir nek kono ora ana matematika, matematis. Jenenge ayat Quran iki sangat matematis. Ora mung prima murni. Wah, kunci kuwi. Engko kapan-kapan mumet kuwi, Maraidan. Ini forum Ma'iyah, kita nggak ngomong matematika. Nah, saya ngomong bahwa matematika adalah ilmu yang paling murni. Kenapa ilmu paling murni? Karena ilmu yang paling suci. Beda tingkate. Kowe takono Jal. Apa tingkate ki apa wae? Kan ono murni, ono original, ono suci, ono asli. Nah, kuwi beda kabeh takono karo kiai ini. Ngene. Nanti Bapak saya akan menjelaskan strata-strata itu agar lebih jelas. Bales aku kemudian ditembak terus ya tak tembak gantian pisan-pisan. akan menjelaskan itu. Nah, ini tingkatnya matematika ini tingkat yang suci. Jangan salah berpikir bahwa matematika adalah ilmu berhitung. Bukan. Matematika bukan ilmu berhitung. Matematika adalah bahasa logika. Matematika adalah bahasa logika. Nanti saya kasih contoh gimana kita menyambung itu dengan analogi matematika untuk gampang memahami. Tadi, kenapa dianggap suci? Karena dalam fakta matematika kita tidak ikut terlibat dalam data tersebut. Kowe arep lagi kebelet ngising, jatuh cinta, apa lagi nesu, loro tambah loro sama dengan papat. Kowe lagi randedet ra iso mangan karo sugih ra karuan, loro tambah loro sama dengan papat. Dia tidak tersentuh oleh pendapat, dia tidak tersentuh oleh dewe Pak Men. Dia berdiri sendiri wis. Kowe setuju ra setuju dhek ngono kuwi. Arep modar-modar kowe. Wis ra iso arep nggo kampanye Twitter koyo ngopo gedene, loro tambah loro tetep papat. Enggak bisa. Nah, itu kenapa disebut suci. Nah, karena dia suci, kita tidak bisa memasukkan pendapat. Dia menjadi sangat-sangat bisa dijadikan gantolan, bisa dijadikan tonggak refleksi cara berpikir. Misalnya begini. Nang Jawa, iki tak sambungin karo matematika. Jawa itu ngomong, ilmu kuwi kelakone kanthi laku. Kan gitu. Kok iso? Nah, saya mencari legitimasinya lho itu. Kok iso ilmu kelakone kanthi laku? Aku laku nang pikirku lah ya iso to. Ora kudu laku-laku. Kan ini legitimasinya, logikanya gimana ini? Saya nggak mau hanya asal percaya. Saya menemukan jawaban itu dari matematika. Sederhana banget ternyata jawab logikanya. Ilmu itu kelakone kanthi laku. Hidup itu kita menjalani, yang ada adalah pengalaman. Itu pengalaman adalah hasil, ya. Kalau kita ingin mempelajari ilmu adalah komponen-komponen yang menghasilkan pengalaman. Ya. Misalnya begini, A tambah B sama dengan 4. A tambah B sama dengan 6. 6 adalah pengalaman, laku apa yang kita alami. Komponen hakikat ilmu itu A atau B. A dan B. Bukan A atau B, A dan B. Untuk bisa mengetahui A dan B, kita harus punya yang namanya hasil pengalaman. Nah, saiki aku takon, A tambah B sama dengan 6. A ini piro, B ini piro? Iso loro karo papat. Iso karo 5 karo 1. Iso 0 karo 6. Iso 7 karo -1.
Oh, sak modare kuwi akeh ra karuan to kuwi. Nah, gini, di situ ada dua variabel, ada satu pengalaman. Pengalaman kan kita tahu, mengalami. Tapi kita cari hakikatnya, ini kenapa saya punya pengalaman ini? Ilmunya A dan B, saya nggak tahu ilmunya. Tapi ketika masuk ke pengalaman kedua, A minus B sama dengan 2. Ketika jadi punya dua pengalaman toh, A tambah B sama dengan 6, A minus B dengan pengalaman yang berbeda sama dengan 2. A ini piro, B ini piro? 4 sama 2. Wes enggak, sudah tidak itu lagi toh, sudah tidak nggerambi yang rakaruan. Sudah enggak 7 sudah enggak cocok. 5 sudah enggak cocok, 3 sudah enggak cocok. Yang cocok hanya 4 sama 2. Karena pengalaman berkali-kali kita jadi tahu presisi ilmunya seperti apa. Ilmu kui kelakone kanthi laku dengan pengalaman yang sangat banyak, variabel-variabel ini akan terbuka, akan kita menjadi tahu. Kalau kita tidak terbiasa dengan itu, kita tidak akan pernah tahu. Kita hanya tahu A, tapi nggak pernah tahu hasilnya akan menghasilkan 2 atau 6 atau berapa. Ilmu kelakone kanthi laku bisa dilogikakan dengan matematika. Dan kesetaraan, saya balik ke kesetaraan itu tadi. Dalam matematika kira ono sing setara. Dalam matematika semua ada semua ada langkahnya, semua ada stepnya, semua ada ukurannya, semua ada stratanya. Misalnya 4096 lipatan, ini patut dicurigai. Di akar itu jadinya 64, di akar lagi jadinya 8. 8 tidak bisa di akar 3 jadinya 2. Konfigurasi 2, 3, 2, 2, 2, apa artinya? Wih, iso menghasilkan ilmu yang ngeluh meneh kuwi. Neng menarik iki. Aku menarik kok 4096 spesifik iki saya ngandani sapa iki. Ini mesti dari hitung-hitungan yang embuh iki. Ilmu embuh iki ya. Sekarang saya embuh. Saya hanya tahu A plus B sama dengan keris 4096. Kan gitu. Saya belum tahu yang lain nih. Saya belum tahu jawabannya. Untuk saya tahu ilmu itu saya harus laku. Saya harus ngeleboni meneh keris ki apa. Harus melumpuk ke informasi di sekitarnya sehingga variabel-variabel itu terbuka. Jadi ya mencerita sidik ini tadi bahwa matematika adalah bahasa logika. Ya, matematika adalah ilmu yang suci yang digunakan untuk bisa memahami hal-hal seperti itu, hal-hal yang dalam kehidupan kita. Dia memandu kita dalam logika, memandu kita dalam kesucian objektivitas. Sehingga nanti kita sadar setara iki apa to? Tak kayak contoh meneh cerita, aku tahu ditakoni ngene iki. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu sering diserang di internet urusan sama Aisyah. Rabi umur 9 tahun. Piye kuwi? Itu pedofil namanya. Rabi umur 9 tahun. Terus tanya, yang benar berapa? Yang benar 17 tahun. Kenapa? Karena itu sudah dewasa. Lagi-lagi nih, dia tidak teliti tentang kesetaraan informasi, bobot informasi. Saya tanya begini, yang menciptakan, yang mengatakan kedewasaan umur 17 siapa yang menciptakan? Manusia. Dan itu berbeda-beda, ono sing 17, ono sing 14, saiki Belanda lagi arep gawe 13 apa 10 nek ora salah, lagi ribut iki. Sekarang parlemennya. Nah, kalau alam sendiri, manusia sendiri membuat garis yang jelas. Kalau sudah menstruasi, dia dewasa. Kalau sudah mimpi, dia dewasa. Jadi urusan perkawinan kan bukan urusan manusia, urusan perkawinan bukan urusan konsep menungso, itu konsep Gusti Allah, pakai peraturan Tuhan dong sambungannya. Saya paham nggak? Saya ngasih ilustrasi bobotnya informasi loh. Kalau konsep perkawinan yang diperintahkan sama Tuhan, kenapa kamu pakai tolak ukur yang diciptakan manusia? Pakai tolak ukurnya yang diciptakan oleh Tuhan juga. Terlihat refleksi dengan ilmu biologi dalam tubuh manusia. Hanya terlatih memandang seperti itu jika kamu terlatih dengan logikamu ya sendiri yang suci. Itu saja sampai sekarang. Matur nuwun. Hujan awalnya ketika sholawatan, kemudian diskusi tidak hujan, begitu 3:30 kita berdiri berdoa bersama, selesai doa langsung hujan sangat deras. 3:30 ya. Di sini tadi ada sedikit-sedikit hujan, saya tidak tahu, nanti beliau mungkin insya Allah lebih tahu udan pora.
Gitu ya. Tapi tidak ada hubungannya sama keris ya toh. Moga Mbak Yuli satu nomor. Wis manut. Nomor-nomor sing anu sing Amitabh Bachchan ngono kan. Ini kita interupsi sedikit karena ada 240 mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Negeri Semarang yang dari tadi pagi sudah mengeksplorasi Maya. Ini kayaknya yang seragam di tengah itu ya. Kuning ya, Oke, ini salah satu pelajaran Maya adalah kalau melihat sesuatu kita harus terus melihat lapisannya sampai 496. Jadi kalau lihat kuning, pertama kesan Golkar dileboni meneh, dileboni meneh sampai kita menemukan kasunyatannya, karena kita tidak boleh berhenti pada stigma-stigma jare-jare kui mau. Saya ingin itulah sebabnya Rasulullah tidak diizinkan Allah untuk menjadi orang yang bisa membaca. Maka dia adalah An-Nabi Al-Ummi, Nabi yang buta huruf, supaya dia mengalami ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Sekarang kita baru tahu alasannya untuk konteks ini kan begitu. Jadi Rasulullah kalau ngomong apa ora mergo jarene, ora mergo krungu-krungu gitu ya. Oke. Ini anak-anak saya yang dari UNES, cucu-cucu saya ini harus pulang karena ora kaya kue ya sing ora cetha penggaweane ya toh. Anak sing mahasiswi kuwi lah harapan bangsa tenan kuwi. Kudu tertib, saiki dinteni bis, kudu bali. Kita ucapkan mudah-mudahan masa depan Anda dilimpahi rezeki oleh Allah. Jodone wis ketemu saiki, garing ngenteni wisuda. Amin ya rabbal alamin. Nah, sambil anak-anak kita ini meninggalkan tempat untuk kembali atas kepemimpinan Pak Ilyas ya, nanti satu nomor lagi sambil supaya lalu lalangnya bisa kita hiasi dengan lagu. Mungkin Pak Ilyas 1-2 kalimat untuk mengucapkan pamit dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami menyampaikan mohon maaf kepada jamaah mau cepat syafaat yang malam hari ini dipaksa ada pandangan yang membuat katarak mata kita. Yo kayak gitulah mahasiswa cah desa-desa ya kaya ngono kuwi. Jane ket mangkat niku pun kula kandhani cah. Wong bolak-balik delok takon wae. Pak, pakai seragam ndak? Sampai aku wis muangkel tak jawab, "Wis lah sing penting auratmu mbok tutup," aku ngono. Tapi wong dekne niki cah desa sing ditonton kan TV pekok kae. Rumangsane nek ngaji kuwi seragam terus nganggo yel-yel kaya supporter Aremania kae. Loh, aku bingung karo njelani karo Caca iki Mas. Wis tak ngono lah dek ini sing didelok kan TV to. TV sing ngaji ki nganggo seragam kabeh to. Sing barisan kene coklat, kene ireng, njur njur ana suruhat ya sapa kae jamaah. Ngono kae to. Lah aku bedane karo supporter bal-balan Persebaya opo kuwi. Nah, jadi sekali lagi kami yang ya ndak ada yang mengamanai, wong ini berangkat sendiri-sendiri juga urunan sendiri-sendiri. Jadi ya ndak ada hubungannya dengan rektor. Ya karepmu nek rektore nonton ya ben misuh hak pisui genten lah. Ya tujuan pertama biar gini loh. Saya hanya ingin anak-anak itu ngerti lah Mas. Jobo iki ternyata ono to donya sing kaya ngene iki ono. Iya. Lah wis ngerti ming Banyumane, Sekaran, Ungaran ngono kuwi. Kuliah mangkat turu balik, Senin njaluk upeti mangkat meneh. Upeti. Jadi kenggo balik iki turut dalan iki tak kira tekan Bawen ya do nglindur, do piye-piye. Ono donya kaya ngene ngono ki. Sing pengajian ana pekok, ana asu barang ngono ki. Jadi saya ingin membawa mereka
Ya biar mengerti di dunia itu ada dong sesuatu yang kayak gini. Pengajian sing nyenengke, sing rong dino ra rampung nek ditutupno. Karena ya mereka mohon maaf kecil sekali sih. Sebetulnya kalau tega itu saya ngomong juga ilmu kampus itu jadi ilmu remeh-remeh ngono lho. Kuwi nek pas ning kene aku ngomong ngono kuwi. Aku bodoh Mas, aku nek kampus ya ora tau ngomong. Ya wis lah kayak gitu Mas. Jadi mohon maaf kalau malam ini ada pandangan yang tidak nyaman jadi dengan kedatangan anak-anak kami semua. Mohon maaf atas semuanya. Ya wis kaya ngono kuwi lah Mas. UNESCO manggon ning desa pucuk gunung. Ya ndak kuwi derajate orang apa itu hubungan desa. Nek resi ki ora ana sing ning kota mesti ning pucuk gunung. Nah, termasuk kaya ngudi pusaka tadi ya mudah-mudahan anak-anak sepulang dari sini benar-benar tidak hanya untuk pacul, tidak hanya dapat pedang, dia akan mendapatkan keris. Kayak sing cah jaket kuning kayak keris ki apa cek ra paham meneh sih an. Wis paham karemu ora karepmu. Gitu. Nggih, ngaten sedayanipun nggih. Jadi mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas dan masyarakat yang tradisinya berbeda, cara berpakaiannya berbeda kan begitu. Di belakangnya Doni, dunia band dulu juga itu di belakangnya ada segmen berbeda, level berbeda, kebiasaannya berbeda, ngombene apa ya beda. Nek wonge Doni itu kan ngombe, nek wonge Zainul wedangan. Kan itu. Jadi tapi di Kiai Kanjeng baik secara estetika, secara kesenian, secara musikal maupun secara budaya, bahkan secara prinsip, bahkan secara ideologi dan akidah itu kita cari pertemuannya, gitu ya, bener lah. Jadi sekarang Zainul sama Doni tidak merasa orang yang berbeda, orang yang lain, gitu ya. Padahal mereka sama sekali tidak setara, tetapi menemukan kesetaraan substansial, karena sebenarnya hidup itu ya seperti itu, gitu. Nah, dengan pengalaman musikal ini mereka menjadi sangat luas di dalam kehidupan sosial dan kebudayaan. Maka saya minta satu nomor lagi, setelah itu Mas Edot sampai 3:30 ya sama Yai Muzamil. Malam ini beliau akan bersama mengenai ilmu al-mantiq. Ya, karena beliau adalah seorang pemantik. Pemantik. Untung dia hidup di Jogja, kalau dia tetap di Madura pasti dia pemantik keributan, gitu. Nah, kalau orang Madura itu kan ya Anda tahu sendirilah. Tentara wis angel-angel teko arep meredakan demo dan Madura ngamuk, malah disapa, wah Pak KKO, Pak Marinir lama ndak kesini sampean, silakan duduk di situ sampean minum-minum, kami masih mau bakar gedung yang sebelah sana. Gitu Madura. Terus kiai ini nganggo, kiai dari Bangkalan nganggo jeep ngadeg kae, ayo santri-santri pulang, ndak boleh bakar-bakar toko, enggak boleh bakar-bakar gedung. Ayo pulang, enggak boleh. Toko-toko itu orang kerja, enggak boleh dibakar. Akhirnya santri-santri mulai, Pak Yai ini mulai, tapi lu kok tetap ada yang kebakar. Pak Yai keluar lagi pakai jeep, pakai hardtop itu ngatik mana? Apa ini kok ada yang bakar? Loh kok kamu ini santri saya enggak boleh bakar? Lalu mereka jawab, tadi katanya ya enggak boleh dibakar toko. Lah gereja kan bukan toko, Pak. Aku Imam Turai utek SC. Nanti kita dengarkan bersama. Mas Zainul sama Mas Doni saya minta blues dan sholawat dijadikan satu. Dauni. Selamat datang di Tasawuf Channel.